Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warjatu Pratiwi, NPM 20110404186 dari kelas 2F jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Mr. Muluk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa Daulah Abbasiyah. Riwayat dan perkembangan Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur para nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu 1. Periode pertama, masa pengaruh Persia pada periode pertama. Dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wasiq pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki berbeda dengan periode pertama. Pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawahi. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai mundur dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Berlangsung sejak tahun 1999 sampai 1258 Masehi. Dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi. Masa kemajuan dan khalifah terbesar Daulah Abbasiyah. 1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Pada masanya 721 sampai 750 Masehi, ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. 2. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun 750 sampai 775 Masehi. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan girah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya, telah tumbuh karya sastra. 3. Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya, the Golden Age of Islam. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana Muslim dan Barat yang belajar di kota Baghdad. Masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Faktor dari luar. 1.
Kemewahan hidup di kalangan penguasa. 2. Melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab. 3. Angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. 4. Perebutan kekuasaan antara Bani Abbas. 5. Pengaruh bidah-bidah agama dan filsafat. Beberapa orang Khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan Al-Wasik amat berpengaruh oleh bidah-bidah agama dan pembahasan-pembahasan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah kepada beberapa partai golongan dan ini menunjukkan hati kaum agamawan. 6. Konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali bin Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya 3 kelompok umat yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh, yang senantiasa berpengaruh baik pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah. Ketika kekhalifahan Abbasiyah, muncul juga kaum Zindik yang lahir pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kaum ini menghalalkan yang haram dan mencederakan adab kesopanan dan budi kemanusiaan. Oleh karena itu, Al-Mahdi berusaha menindas golongan ini, sehingga untuk itu, dia mendirikan sesuatu jawatan istimewa, dikepalai oleh seorang yang pangkatnya bernama Sahibu Az-Zanadikoh. Tugasnya adalah membasmi kaum itu serta mengikis faham dan pengajarannya. Hal ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Khalifah Musa Al-Hadi. Adapun faktor dari dalam. 1. Disintegrasi. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam daripada persoalan politik, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah. Dengan berbagai cara diantaranya, pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan. Bahkan, berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. 2. Perang Salib. Periodisasi Perang Salib terjadi menjadi 3 yaitu periode penaklukan yang dimulai oleh pidato Paus Urbanus II yang memotivasi untuk berperang salib. Pada periode ini terjadi beberapa pertempuran yaitu gerakan yang dipimpin oleh Pierre I. Hermite melawan pasukan dinasti Bani Seljuk. Pasukan ini mudah dipatahkan oleh pasukan Bani Saljuk. Kedua, gerakan yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini merupakan gerakan terorganisir rapi. Mereka berhasil menundukkan kota Palestina pada 7 Juli 1099 dan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam. Begitu juga mereka menundukkan Anatolia Selatan, Taurus, Antiolia, Aleppo, Edessa, Tripoli, Syam, Ars, dan Bait al-Maqdis. Ketiga, periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192. Periode ini muncullah pasukan yang dikomandani oleh Imanuddin Zangi untuk membendung pasukan salib. Bahkan pasukan ini dapat merebut Aleppo dan Edessa. 3. Serangan dari bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah sampai 1258 Masehi, tentara Mongol berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad Khalifah Al-Musta'syim. Penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad 1243 sampai 1258 betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagukan. Pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah Ibnu Al-Kami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah, "Saya telah menemui mereka untuk perjanjian damai. Hulagukan ingin mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar Ibnu Mutasim, putra Khalifah. Dengan demikian, Hulagukan akan menjamin posisimu. Ia tidak menginginkan sesuatu kecuali kepatuhan, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan Saljuk."
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.